Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai Principles of Corporate Governance atau prinsip tata kelola perusahaan yang akan disajikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Farhatul Atiyah, Julia Andini, Arlienda, dan Afrina Rosa Wirianti. Subtopik pada pembahasan kali ini yaitu History and Background of Corporate Governance, the link between corporate governance and ethics, definition of corporate governance, reports that have been produced in relation to corporate governance issues, key concepts and principles, the relative merits of a framework approach to corporate governance versus a regulatory approach, dan the role of the audit function. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah dan latar belakang corporate governance atau tata kelola perusahaan. Perkembangan perseroan terbatas pada tahun 1856 yang membagi peran antara kepemilikan dan kontrol untuk pertama kalinya, ini menimbulkan kebutuhan akan adanya tata kelola perusahaan. Kemudian timbul berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an, berupa berkembangnya budaya serakah dan pengambil alihan perusahaan secara agresif, lebih menyadarkan orang akan pentingnya tata kelola perusahaan ini. Bagaimana juga dalam perusahaan selalu saja terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah sentral dari pengaturan yang menjadi objek corporate governance. Tata kelola perusahaan adalah sistem di mana organisasi diarahkan dan dikendalikan. Pengelolaan perusahaan atau corporate governance dalam bidang ekonomi merupakan hal yang dianggap penting seperti yang terjadi dalam pemerintahan negara. Dewasa ini, corporate governance sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi para pelaku bisnis, tetapi juga merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital, serta sudah merupakan tuntutan masyarakat bahwa setiap tindakan memerlukan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, corporate governance diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara etika dan tata kelola perusahaan, di mana bisnis juga perlu memiliki nilai etika dalam aktivitasnya. Memang beberapa aktivitas bisnis ada yang dikendalikan oleh persyaratan hukum, seperti Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan, tetapi ada juga yang tidak. Hal ini memunculkan konsep etika perusahaan yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai etika dalam perilaku bisnis itu sendiri. Karena tata kelola perusahaan atau corporate governance ini berkaitan dengan bagaimana bisnis beroperasi dan bertujuan pada pertimbangan yang akan diberikan kepada semua pemangku kepentingan dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, etika bisnis yang baik dan sehat akan menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya tetap berdiri kokoh dan tahan terhadap segala serangan ketidakstabilan. Selanjutnya yaitu definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mencakup sejumlah bidang utama, tetapi secara umum diringkas seperti yang disebutkan tadi, yaitu sistem di mana organisasi diarahkan dan dikendalikan. Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris terbaru menyatakan bahwa tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk memfasilitasi manajemen yang efektif, kewirausahaan, dan kehati-hatian yang dapat memberikan kesuksesan jangka panjang terhadap perusahaan. Nah, untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu bertindak untuk kepentingan terbaik pemiliknya atau pemegang saham, seperti memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan serta pendapat untuk kepentingan perusahaan, serta membuka akses informasi sesuai dengan prinsip transparansi. Yang kedua yaitu mematuhi kode yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu harus menunjukkan upah yang adil. Yang keempat yaitu harus mematuhi etika yang baik serta memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memperkerjakan auditor yang independen agar tidak terjadinya kebocoran data-data perusahaan kepada pihak-pihak yang bukan berkepentingan. Di Inggris Raya, kode adalah panduan untuk sejumlah komponen kunci dari praktik dewan yang efektif. Kode ini didasari oleh prinsip-prinsip yang mendasari semua tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu akuntabilitas, transparansi, kejujuran,
dan fokus pada keberhasilan entitas yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip dasar kode yang didasarkan pada karya Cadbury telah teruji oleh waktu dengan baik. Inggris melalui London Stock Exchange mengadopsi laporan yang dihasilkan oleh Cadbury Committee sebagai prinsip corporate governance. Namun, lingkungan bisnis ekonomi dan sosial perusahaan beroperasi dalam perubahan secara konstan, dan oleh sebab itu, kode ini memerlukan tinjauan pada interval yang sesuai. Peninjauan tersebut dilakukan pada tahun 2005, 2007, dan yang terakhir pada tahun 2010. Laporan yang dihasilkan terkait masalah tata kelola perusahaan. Jadi di dalam slide ini terdapat beberapa keruntuhan perusahaan utama yang menjadi fondasi tata kelola perusahaan. Yang pertama salah satunya itu ada perusahaan Colorol tahun 1990. Jadi karena Colorol ini bangkrut dikarenakan program akuisisi yang menimbulkan hutang sebesar 400 juta pound yang terlewatkan oleh investor di akun. Nah, setelah diketahui publik, perusahaan itu jadinya runtuh. Terus yang kedua itu ada contoh lainnya dari Polypack Asil Nadir tahun 1990 juga. Jadi Polypack ini bangkrut karena Asil Nadir melakukan penipuan dan penyurian senilai 28 juta pound. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa searching-searching. Next, di slide 9 itu terdapat sejumlah masalah diidentifikasi yang menyebabkan runtuhnya sejumlah organisasi. Ada sebagai berikut. Jadi penyebab-penyebab dari runtuhnya sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu ada individu dominan. Biasanya individu dominan ini lebih dilakukan oleh para pimpinan perusahaan karena mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua itu perusahaan berjalan untuk kepentingan direktur eksekutif. Artinya mereka lebih mementingkan untuk diri mereka sendiri daripada perusahaannya gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada pelaporan keuangan yang tidak dapat diandalkan. Pelaporan keuangan yang tidak dapat diandalkan ini sehingga tidak bisa menciptakan atau memberikan suatu keputusan baru gitu. Biasanya kan laporan keuangan itu pasti kita dapat diandalkan untuk mengambil suatu keputusan yang baru. Selanjutnya, auditor tidak cukup independen dari perusahaan, menyesatkan atau tidak kompeten. Dari menyesatkan atau tidak kompeten ini itu juga sama, sehingga nanti keputusan yang diambil itu bisa salah. Dari salahnya pengambilan keputusan tersebut bisa memencar masalahnya kepada yang lainnya gitu. Terus selanjutnya ada pengendalian internal yang tidak efektif. Terus ada manajemen risiko yang tidak memadai, dan yang terakhir ada tidak adanya keterlibatan oleh pemegang saham institusional. Next, di slide selanjutnya di slide 10 itu ada konsep dan prinsip utama tata kelola perusahaan. Prinsip GCG dikenal dengan istilah tarif atau di mana tarif itu singkatan dari transparency, accountability, responsibility, independency, fairness dengan penjelasan sebagai berikut. Transparency itu artinya transparan. Artinya perusahaan harus menyediakan informasi yang bisa dilihat secara transparan gitu. Artinya jelas dan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada accountability. Jadi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk perusahaan harus dikelola secara benar. Selanjutnya ada responsibility. Jadi responsibility ini perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Terus selanjutnya ada independensi. Independensi ini perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain gitu. Selanjutnya ada fairness. Fairness itu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan utama tata kelola perusahaan. Nah, pada dasarnya itu ada dua pendekatan utama untuk tata kelola perusahaan, yaitu yang pertama kerangka kerja pendekatan berbasis prinsip seperti di Inggris Raya, dan yang kedua yaitu pendekatan regulasi berbasis aturan seperti di Amerika Serikat. Untuk di Inggris, hal ini dilakukan melalui kode tata kelola perusahaan yang dikembangkan dari pekerjaan awal Cadbury. Sedangkan di Amerika Serikat, prinsip tata kelola perusahaan yang diwajibkan telah dicakup oleh undang-undang yang diperkenalkan oleh Sarbanes-Oxley
Act of 2002. Nah, berikut ini perbandingan persyaratan pendekatan regulasi dan pendekatan prinsip untuk tata kelola perusahaan. Untuk pendekatan regulasi, yang pertama yaitu serangkaian persyaratan tata kelola perusahaan yang harus ditaati. Yang kedua, kebijaksanaan terbatas pada aplikasi dan interpretasi. Yang ketiga, pendekatan regulasi ini mungkin tidak cukup fleksibel untuk menghadapi keadaan dan bisnis yang baru dan perubahan lingkungan. Jadi, pendekatan regulasi ini beresiko berumur pendek karena perubahan lingkungan tersebut. Dan yang keempat, definisi yang lebih sempit dari aturan. Yang kelima, pendekatan regulasi lebih dari latihan kotak centang. Dan yang terakhir, panduan yang jelas tentang apa yang pantas dan apa yang tidak. Sedangkan untuk pendekatan prinsip, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip utama perlu dipatuhi atau dijelaskan. Yang kedua, organisasi yang berbeda mungkin menafsirkan dan menerapkan prinsip secara berbeda. Yang ketiga, pendekatan prinsip fleksibel untuk menangani keadaan dan bisnis yang berubah lingkungan. Yang keempat, definisi yang lebih luas dari aturan. Yang kelima, pendekatan prinsip kurang dari aktivitas kotak centang, tapi lebih banyak seperangkat praktik panduan. Dan yang terakhir, perilaku lebih terbuka untuk interpretasi. Selanjutnya, peran dan fungsi audit. Sebelum kita berlanjut ke penjelasan berikutnya, apa sih audit itu? Menurut Wikipedia, audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Nah, independen yang dimaksud ialah audit ini tidak terlibat oleh kepentingan manapun. Cara utama perusahaan mencapai tata kelola perusahaan yang baik melalui fungsi auditnya adalah salah satunya melalui tugas dan tanggung jawab komite audit. Komite audit harus memiliki kerangka acuan tertulis yang menetapkan peran dan tanggung jawab utamanya. Tidak boleh komite audit ini hanya dalam omongan saja atau tidak dalam kerangka acuan tertulis atau secara resmi gitu. Oke, di sini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, integritas laporan keuangan perusahaan harus selalu dipantau. Integritas yang saya maksud ini adalah konsistensi laporan keuangan. Nah, harus dipantau termasuk setiap pengumuman resmi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, meninjau pertimbangan pelaporan keuangan yang signifikan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah kontrol keuangan internal perusahaan dan sistem manajemen risiko perlu ditinjau. Yang ketiga, efektivitas fungsi audit internal perusahaan perlu ditinjau dan dipantau. Nah, ini perlu dilakukan secara rutin karena agar terciptanya koordinasi yang baik dalam pengendalian audit internal gitu. Lalu selanjutnya ada rekomendasi untuk Dewan Penunjukan Kembali dan pemberhentian auditor eksternal. Selanjutnya, kebijakan tentang penugasan auditor eksternal untuk menyediakan jasa non-audit perlu dikembangkan dan diterapkan pada perusahaan. Oke, selanjutnya fungsi dan peran lain audit. Yang pertama, fungsi lain dari komite audit adalah untuk meninjau pengaturan di mana staf perusahaan secara rahasia dapat menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan ketidakwajaran dalam masalah pelaporan keuangan atau hal lain. Selanjutnya, komite audit juga memiliki tanggung jawab untuk memantau dan meninjau efektivitas kegiatan audit internal. Selanjutnya, bagian penting dari peran komite audit adalah rekomendasi pengangkatan, penunjukan kembali, dan pemberhentian auditor eksternal. Definisi audit internal dan standar internasional mengidentifikasikan bahwa audit internal memiliki peran penting dalam memberikan asuransi atas dan mengevaluasi serta membantu meningkatkan proses tata kelola organisasi. Standar internasional membuat referensi khusus untuk audit internal, membuat rekomendasi tentang yang pertama, meningkatkan promosi etika dan nilai yang sesuai dalam organisasi. Yang kedua, memastikan manajemen kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. Lalu selanjutnya, mengkomunikasikan risiko dan informasi kontrol ke area organisasi yang sesuai
yang sesuai. Selanjutnya, yang terakhir, mengkoordinasi kegiatan dan mengkomunikasikan informasi kepada dewan, auditor, dan manajemen eksternal maupun manajemen internal. Oleh karena itu, komite audit dan fungsi audit membantu mendukung aktivitas dan memperkuat serta memeriksa bahwa mereka melakukan semua yang dapat dilakukan untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan memperkenalkan mekanisme yang tepat untuk menyampaikan dan mengontrol praktik yang baik dalam aktivitasnya. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.